Oke, kita siap belajar sekarang. Oke, ya. Bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita bisa dapat kesempatan untuk bersama-sama belajar. Tema yang menantang, tema yang menarik, tema yang nggak disukai banyak orang. Betul nggak tema ini? Nggak disukai banyak orang, tapi kita harus belajar. Baik, sebentar saya siapkan rekamannya. Tema yang dipilih oleh saudara kita dari Australia, dari Brisbane hari ini, bagaimana kita bisa memberi ketika kita sendiri sedang kekurangan. Ya, tema yang menarik sekali. Ya, bisa nggak sih memberi dalam keadaan kekurangan? Sangat bisa. Sangat bisa. Oke. Nah, suasana Thanksgiving. Hari Kamis yang lalu, Amerika Serikat itu negara yang memulai ada perayaan Thanksgiving. Ya, setiap Kamis ketiga dalam setiap bulan November. Nah, tradisi mereka waktu itu di Eropa, khususnya di Inggris, sedang terjadi penganiayaan orang Kristen. Nah, yang menganiaya ya Kristen juga. Lalu mereka mencari dunia baru. Ya, itu kisahnya orang-orang Eropa, khususnya orang Inggris, orang Kristen di Jerman yang mengalami pembaruan kuasa Roh Kudus, mereka terjajah oleh gereja juga. Nah, mereka cari daerah baru, maka mereka menuju ke Amerika. Dalam keadaan mereka yang serba payah, serba susah. Di negara yang baru, tidak ada apa-apa. Bayangkan ya, baru pindah ya dari Eropa. Dan mereka nyebrang naik kapal. Wow, yang mati juga banyak, tenggelam kena gelombang itu. Dan saudara masih ingat kisah kapal hebat Titanic, itu juga sebagai contoh. Ya, nah, ketika suatu saat, saya nggak tahu bagaimana ceritanya, ya nanti saudara bisa cari di sejarah di Google. Akhirnya beberapa anak-anak Tuhan ini dalam keadaan yang begitu susah, makan juga susah, dan November sudah mulai masuk winter di Amerika, dingin. Bayangkan nggak ada listrik waktu itu, nggak ada rumah, ya mereka baru tiba. Nah, terus mereka yakin akan kuasa pengucapan syukur. Nah, keluarga-keluarga itu bersepakat, ayo kita buat Thanksgiving, ya Thanksgiving Day, mengucap syukur kepada Tuhan dalam kesulitan dan dalam kekurangan. Nah, akhirnya mereka sama-sama saling berbagi. Nah, puji Tuhan, walaupun Amerika sekarang tidak disebut lagi negara Kristen, tetapi Thanksgiving Day, hari ucapan syukur buat orang Amerika setiap Kamis ketiga atau keempat, ketiga di bulan November. Itu merupakan hari raya terbesar buat orang Amerika. Kalah hari raya Natal, kalah hari raya tahun baru. Jadi Thanksgiving itu libur total. Seluruh Amerika ya harus kumpul dengan keluarga dan mengucap syukur. Luar biasa. Nah, tapi tradisi konsumerisme, ya dunia mulai sibuk. Maka saudara yang belum pernah dengar ada kata istilah Black Friday. Nah, ini saya lagi di Belanda. Saya juga kaget berapa hari ini, minggu ini di Belanda. Wah, semua toko ya ada Black Friday, Black Friday. Nah, itu tradisi Amerika. Hari Kamisnya mereka ucapkan syukur. Hari Jumatnya mereka buat dagangan. Wah, semuanya ada sale ya, ada potongan harga itu. Nah, itu tradisi yang salah. Seperti 25 Desember itu Natal. Tapi 26 Desember orang Amerika menyebut Boxing Day. Kenapa ada kata box, kotak itu loh. Ya karena 25 setelah pesta, ya pohon Natal diringkasin lagi, dicopotin lagi, masukkan ke dalam kotak. Itu namanya Boxing Day. Itu setiap tanggal 26 Desember.
Oke, sekarang kita kembali ke tema ini. Jadi, kita semua tetap bisa memberi walaupun dalam keadaan kurang. Saudara, buat orang pelit, nggak enak ya. Buat orang pelit mendengar kata giving, give to give, memberi, itu lebih sakit daripada sakit gigi. Catat baik-baik ini ya. Saya ulangi, buat orang pelit, kalau mendengar kata memberi atau berbagi, buat orang pelit itu lebih sakit daripada sakit gigi. Kalau ada yang tersinggung, itu orangnya. Gitu saja ya. Nah, saudara, kabar buruknya bagi orang pelit, ada yang komen ini di Zoom. Betul. Oke, sekarang saya mau memberikan apa itu fakta. Oke, kalau saudara nggak suka memberi, tidak apa-apa. Tuhan pun nggak marah, karena Tuhan pun nggak mau, nggak butuh pemberian kita. Dia bisa buat segala sesuatu dari yang tidak ada. Tapi kalau konsep memberi, itu kita ganti dengan konsep membuang. Dengar baik-baik. Yang gak suka kata memberi karena pelit, yang gak suka dengar kesaksian orang yang suka berbagi karena orang itu pelit. Oke, saya ajak saudara, para pelit-pelit itu memikir kata ini. Oke, buang ya kata memberi, gak ada. Oke. Apa gantinya yang tepat untuk bicara memberi, tapi ada yang tidak suka karena pelitnya itu tadi. Saya mau ganti dan saya minta semua kita jujur. Ya, jujur. Apalagi yang pelit-pelit itu tolong perhatikan ya. Kata memberi kita ganti sekarang dengan kata membuang. Oke, saya ulangi. Kata memberi kita ganti dengan kata membuang. Saya sapa dulu ini. Notaris terkenal dari Wamena muncul. Ya, Vincent. Ini anak hebat dari Nabire. Dari saudara kita kaum Kedar. Vin, senang sekali. Ya, jangan lupa. Apa kata lain memberi? Membuang. Mari kita renungkan. Sepelit-pelitnya orang pelit. Maaf ya. Saya ulangi. Sepelit-pelitnya orang pelit. Apa yang terjadi dalam hidup orang. Baik yang suka memberi bermurah hati. Maupun orang yang pelit. Kalau dalam hidup kita. Yang namanya manusia ini. Tidak ada yang kita buang. Merenung sebentar. Ayo. Kira-kira hidup ini jadi apa, saudara? Kalau kita tidak pernah membuang. Apa sajalah. Apa saja. Nah, mudah-mudahan yang mendengar fakta ini. Saudara celaka sekali. Kalau dalam hidup saudara tidak ada yang bisa saudara buang. Betul? Renungkan kalimat ini. Nah, jadi yang sulit memberi karena pelit tadi, ayo kita harus mikir. Terjadi apa dalam hidup kita kalau kita tidak pernah membuang sesuatu? Perlu diuraikan nggak ya membuang sesuatu itu apa saja? Maaf ini. Perlu diuraikan nggak? Oke, kalau saudara masih bingung-bingung. Izinkan sedikit aja saya ngomong. Tapi jangan tersinggung. Ya, supaya kita bisa belajar betul-betul. Aduh, jangan marah ya kalau saya mulai dengan yang sedikit jorok, maaf. Apa yang terjadi kalau ada orang pelit kentut? Maaf ini kan gak enak.
Ayo, terjadi apa kalau ada orang pelit kentut? Dia paling mau kentut, aduh sayang aja, jangan dibuang. Maaf. Coba mikir sekarang. Ayo, terjadi apa? Dan seterusnya. Jadi hoarder. Apa itu ya nih order dari Sydney ada kata? Apa hoarder? Oke, maaf. Kita makan, oh ada yang bilang kembung. Kalau cuma kembung nggak apa-apa, cuma kembung. Lebih daripada itu. Wah, dari sisi kalang ada yang tertawa ini. Itulah manusia. Maka itu kalau kita nggak pernah membuang sesuatu setiap hari di hidup kita. Ya nih, hoarder itu apa? Baru dengar ini istilah itu. Hoarder. Ya. Tolong bahasa Indonesianya apa itu? Ya. Nah, kita makan. Kita minum. Bayangkan kalau nggak ada yang kita buang. Oh, keracunan di dalam badan. Terima kasih dari Brisbane. Udayan, sudah dapat. Yang dari Sydney kirim apa kata hoarder. Ternyata bahasa Indonesianya keracunan di dalam tubuh kita. Ya karena nggak dibuang. Saudara. Oke, ada yang tanya juga ya. Oke. Saya bacakan ini bahasa Inggrisnya. A hoarding disorder is where someone acquires an excessive number of items and stores them in a chaotic manner, usually resulting in unmanageable amounts of clutter. The items can be of little or no monetary value. Ya, jadi kesimpulannya, kalau ada orang dapat sesuatu, kumpulkan sesuatu, simpan sesuatu, tapi nggak mau ada yang dikeluarkan, maka merusak dirinya sendiri. Sebab dia menyimpan sesuatu yang berbahaya. Betul. Ya. Ada komen lagi. Rumahnya bisa dapat tempat, bisa disebut tempat pembuangan akhir sampah, TPA. Iya. Barang-barang. Waduh, ngeri sekali. Woi, anak saya hebat ini, dokter psikologi. Fer, apa kabar? Baru muncul. Suatu hari, saudara, saya menghadiri sebuah pemakaman. Saya nggak kenal yang meninggal. Tapi keren, ini orang Indonesia. Ya, orang Indonesia. Anaknya meninggal. Nah, anaknya itu anggota Angkatan Laut negara Amerika Serikat. Masih muda. Umurnya belum 40 tahun. Nah, dia pernah tugas di Irak atau di mana saya lupa. Nah, saya bangga juga. Ini pertama kali saya tahu ada orang Indonesia meninggal dengan upacara militer yang anggun sekali. Ya, kalau saya pernah dengar Arlington Cemetery. Ya, di Washington DC itu ada pemakaman besar sekali. Namanya kuburan Arlington. Ya, bisa cari di Google. Nah, disitulah jenazah Presiden John F. Kennedy disemayamkan dan terus dijaga baik-baik. Nah, ternyata orang Indonesia ini dimakamkan di situ. Anak Indonesia ini Angkatan Laut. Wah, saya juga bangga sekali. Nah, saudara, ada kisah yang menyedihkan dari keluarganya. Maaf, saya nggak sebutkan ya. Yaitu tadi. Ternyata keluarga ini keluarga yang cukup pelit dalam hidup. Waktu saya mendengar kisah itu, kok ada ya orang seperti itu? Oi, Arit, lama sekali Bapak nggak ketemu kamu ini. Aduh, kalau ingat cerita itu. Walaupun semua ditanggung oleh negara waktu anak ini sakit. Tapi tetap ada pengeluaran. Saya nggak tahu berapa jumlahnya. Tapi dari teman-teman itu kecil sebetulnya.
Tapi karena begitu pelitnya orang tua ini, sampai tidak mau. Jadi mereka tetap minta negara Amerika bertanggung jawab untuk pengobatan anaknya. Padahal hanya ada, seperti kita ya, kalau ada BPJS, tetap toh ada berapa bagian yang dibayar. Ya, kalau yang di Australia ada apa istilahnya, health insurance atau apa istilahnya itu. Nah, tetap harus ada berapa yang dibayar. Tapi orang ini nggak mau. Ya ampun. Akhirnya meninggal anak ini. Ya, satu kebanggaan saya bisa hadir di Arlington Cemetery, kuburan terhormat buat orang-orang Amerika itu dan orang Indonesia. Nah, ini loh hidup. Kalau tidak ada yang kita bisa buang dalam hidup, maka kita akan mengalami hoarder tadi, keracunan di dalam tubuh, metabolisme tubuh kita sendiri. Contoh, kalau ada orang puasa, ya berarti nggak makan, nggak minum, ada orang puasa. Tetap toh maaf, tetap nggak orang itu harus BAB dan harus kencing. Walaupun mereka nggak makan, nggak minum. Nah, itulah proses untuk memberi dalam hidup kita. Jadi sekarang kita nggak usah bilang tentang Tuhan, tentang Alkitab untuk memberi, nggak usah. Lihat aja fakta sehari-hari dalam hidup ini. Oi, Pupun, senang sekali Papa kamu hadir. Ya, salam ya buat Yohan. Lama lu Papa nggak lihat kamu ada di situ. Jadi setuju ya saudara? Nggak usah kita bilang memberi. Ayo, saya ingin menolong yang pelit-pelit supaya sadar. Harus ada yang kita buang dalam hidup. Nah, ini yang kita harus tahu. Keren ya firman Tuhan ini. Nah, lihat alam semesta ini. Ya. Dalam hukum alam pun membuang itu hal yang wajib. Siklus, tahu kata siklus ya? Perputaran metabolisme atau perputaran biologis itu harus ada di hidup ini. Alam saja punya peraturan seperti itu. Nah, jadi saya harap kalau saudara ketemu orang pelit, alasannya macam-macam untuk memberi atau berbagi susah, ajari mereka mikir ini. Daur ulang, betul, recycle, ya. Terima kasih Yani untuk itu. Ajari mereka orang-orang pelit mengakui fakta ini bahwa dalam hidup ini nggak usah ngomong memberi, tapi ada yang harus kita buang. Oke, lanjut lagi. Pernahkah kita menyadari barang-barang yang tidak berguna buat kita? Ya, renungkan. Pernah nggak kita menyadari barang-barang yang tidak berguna buat kita? Nggak berguna loh, artinya sudah nggak mau pakai lagi. Saudara, ternyata ada orang yang memerlukan barang itu. Dan ketika mereka dapat barang yang kita anggap tidak berharga, wow, mereka bisa, terima kasihnya luar biasa. Karena ternyata mereka sudah lama memerlukan barang itu. Aduh, saya kok tiba-tiba ingat. Tolong saya, waktu Ahok masih jadi gubernur DKI, Pak Ahok ini membuat aplikasi dan itu diteruskan setelah dia nggak terpilih lagi ya. Ada aplikasi apa namanya ya? Menemukan atau apa. Nah, di aplikasi itu Ahok itu bicara siapa yang punya apa saja di rumahnya yang nggak kepake, ya, tolong masukkan ke aplikasi ini. Pasti ada orang lain yang membutuhkan. Ada yang ingat nggak ya aplikasi apa itu? Saya ini lupa. Nah itu
Waktu Ahok membuat itu saya bilang kagum. Betul juga ini. Pasti ada yang membutuhkan. Ini dari Siantar ada yang komen. Orang bisa pelit memang karena hatinya pelit. Atau ada roh jahat spesialis pelit, Pak. Oh, baru tahu istilah ada roh jahat spesialis pelit. Ada juga yang mempengaruhi orang itu. Dan apakah pelit itu bisa ditengking-tengking? Oke, ini ada pertanyaan. Indra, keren juga pertanyaan. Papa nggak pernah mikir itu. Ada roh jahat spesialis pelit dan bisa ditengking nggak diusir? Tidak. Oke. Ya, biarin aja. Kalau mereka sudah diajarin untuk nggak pelit tetap pelit, nanti kan mati sendiri karena keracunan. Maaf ya, jangan tersinggung saya ngomong ini. Betul nggak? Karena orang nggak membuang apa-apa, dia akan keracunan. Dan akan membahayakan dirinya. Ngeri sekali. Jadi nggak usah ditengking. Biarin, nanti kan mati sendiri. Maaf, jangan tersinggung ya. Maaf. Nah, inilah konsep dalam hidup kita. Memberi itu hal yang wajib. Karena harus didaur ulang. Betul, saudara? Ya, tahun 70 bulan Agustus. Di Surabaya. Kedatangan dari Timika, dari Tembagapura ini ada komen. Kalau pelitnya stadium 4, kayaknya ditengking juga susah. Setuju. Ini dari Tembagapura, Papua. Saya ulangi ya. Kalau pelitnya stadium 4, kayaknya ditengking juga susah. Setuju, Oscar? Ya. Oh, ada istilah bagus dari Sydney. One man's stress is another man's treasure. Wah, thank you ya nih. Kode mesti foto dulu nih. Ini istilah bagus. Jadi, sampah buat seseorang. Ternyata itu barang berharga buat orang lain. Ya nih, keren sekali istilah ini. Bentar ya, saya harus foto ini. Tolong dicatat yang lain. Kalau mau lihat dari Sydney ada kiriman ini. Iya. Saya ulangi ya, one man's trash, trash itu sampah. Jadi sampah buat orang itu, ternyata itu barang berharga buat orang lain. One man's trash is another man's treasure. Terima kasih, istilah bagus sekali untuk hal ini. Nah, jadi saudara, jangan merasa terpaksa. Kalau ada perintah di hati kita untuk memberi, jangan merasa terpaksa. Sebab itu akan ada kemuliaan yang luar biasa. Nah, kalau dalam istilah fisika, dalam istilah elektrik, ya, dalam istilah kimia, ya, dalam istilah teknik apa saja, wajib bukan kalau ada input, ada output. Betul enggak? Nah, ada yang komen lagi dari Nabiri. Kalau pelit itu karakter. Ya, tapi bisa dirubah. Wah, dari Maroke. Jadi kamu di Maroke atau di mana sekarang? Orang yang suka memberi atau berbagi akan selalu mendapatkan hal baru setiap hari. Setuju, Jen? Kenapa? Orang yang suka membuang sesuatu yang gak perlu di hidupnya, tapi perlu untuk orang lain, maka dia akan dapat hal baru. Itu hukum alam, saudara. Contoh ya, ketika air keluar dari mata airnya, dan itu menjadi sungai, maka sumber itu akan dapat air baru lagi. Dan terus begitu. Wah, luar biasa bukan? Kalau prinsip ini kita pakai dalam hidup kita. Maka itu saudara, kalau Om Ode Manado ya, kalau ada input, ada yang masuk, harus ada outputnya, harus ada yang keluar. Ya, oh tambahan lagi order itu nimbun, artinya tidak mau keluar. Pak Wawan ya hebat sekali, ikut hadir juga. Jadi jelas ya saudara, berbagi itu artinya membuang.
Apa saja harus ada yang kita buang dalam kehidupan kita. Supaya ada yang baru masuk, ada yang baru datang dalam hidup kita ini. Nah, itulah konsep yang Tuhan ingin kita miliki. Andero, quote yang mana tadi itu? Yang tadi itu ya. One man's stress is another man's treasure. Betul. Itu luar biasa. Oke, sampai di sini kita jelas. Kalau ada yang masuk, ada input. Harus ada yang keluar. Kalau tidak, meledak hidup ini. Maka itu tidak ada mesin yang dibuat siapa saja. Itu tanpa knalpot. Ya, nggak mungkin. Ya, oke, jelas ya. Harus ada keseimbangan dalam hidup kita. Betul. Ya. Kita lihat sekarang firman Tuhan ini. 2 Korintus 8. 2 Korintus 8 mulai ayat 1. 2 Korintus 8 mulai ayat 1. Kita lihat. Terima kasih Papa, Engkau mengajar kami dengan kebenaran ini dalam hidup kami masing-masing. Untuk kami hidup dalam pola kebenaran yang luar biasa. Haleluya. Oke, tunggu sebentar, belum keluar. Dua Korintus 8 mulai ayat 1. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu ya tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada saudara-saudara kita, gereja-gereja di Makedonia. Ada apa ini? Kesaksian apa? Ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka mewah. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Jadi ada 3 kondisi saudara kita di gereja-gereja Makedonia. Makedonia itu bukan kota, tapi provinsi. Kondisi pertama, selagi dicobai dengan berat. Kondisi kedua, dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Kondisi ketiga, mereka sangat miskin. Filipus coba lihat berapa terjemahan ayat 2 ini. Naik lagi Filipus ya, ayatnya ya. Bahwa dalam banyaknya ujian penderitaan, kelimpahan sukacita, dan besarnya kemiskinan mereka telah berkelimpahan dalam kekayaan ketulusan hati mereka. BES-nya, mereka sudah diuji dengan kesukaran-kesukaran yang berat. Tetapi di tengah-tengah kesukaran-kesukaran itu mereka bergembira dan sangat murah hati dalam memberikan sumbangan untuk menolong orang lain. Meskipun mereka miskin sekali. Aduh, saya baca lagi ya PIS-nya. Ini luar biasa. Oi, pelukis hebat Ibu Nyonya Philip Julie. Senang sekali Bapak kemarin. Mereka sudah diuji 2 Korintus 8 ayat 2 ini ya. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Mereka sudah diuji dengan kesukaran-kesukaran yang berat. Tetapi di tengah-tengah kesukaran-kesukaran itu mereka bergembira. Dan sangat murah hati dalam memberikan sumbangan. Oh, hebat. Untuk menolong orang lain. Meskipun mereka miskin sekali. TSI. Mereka sedang diuji dengan banyak penderitaan.
Tetapi karena kebaikan hati Tuhan itu, sukacita mereka melimpah. Sehingga mereka memberi bantuan dana dengan begitu murah hati. Mereka sangat miskin, tapi kaya dalam hal memberi. Luar biasa itu. Oke, FAYH-nya atau VMD-nya. Coba lihat ya. Ya. Orang percaya telah dicobai dengan masalah yang besar. Dan mereka sangat miskin. Namun mereka telah banyak memberi karena sukacitanya. AMD-nya. Di tengah ujian berat karena berbagai penderitaan. Mereka memiliki sukacita yang melimpah. Mereka itu sangat miskin. Tetapi mereka kaya dalam kemurahan hati. FAYH-nya. Walaupun mereka telah mengalami banyak kesusahan dan kesulitan. Keadaan mereka yang sangat miskin telah bercampur dengan sukacita yang mengagumkan. Bercampur. Dan hasilnya ialah melimpahnya pemberian mereka kepada orang lain. Wah, ini rumus apa ini? Ya, kalau saya pakai istilah rumus, istilah eksakta, keadaan mereka yang sangat miskin telah bercampur dengan sukacita yang mengagumkan. Hebat. Saya ulangi. Keadaan mereka yang sangat miskin telah bercampur dengan sukacita yang mengagumkan. Apa campuran adonan, kalau saya pakai istilah adonan atau cairan kimia ini? Ya, apa hasil campuran sangat miskin dan sukacita? Campuran ini, adonan ini menghasilkan sebuah kue, yaitu melimpahnya pemberian mereka kepada orang lain. Ini adonan yang unik. Adonan sangat miskin bercampur dengan sukacita. Nah, saya tidak tahu siapa membuat rumus kimia dalam hal ini. Jangan komen yang lain-lain ya. Dengarkan firman Tuhan ini ya, anak kecil, awas kamu. Maaf, sorry jangan tanya saya ngomong sama siapa ini. Nah, inilah hebatnya Tuhan kita. Ternyata sebuah campuran kimia istilahnya, atau campuran adonan roti, atau masakan apa, bahwa keadaan sangat miskin kalau dicampur dengan sukacita yang mengagumkan, hasilnya itu melimpah dalam pemberian. Ada yang usul adonan kasih, judulnya hebat. Terima kasih, saudara cari sendiri. Ya, adonan ini hasilnya adonan apa namanya. Nah, inilah hebatnya mereka itu. Ayat 3. Oh, ada kesaksian, saya baca dulu. Kesaksian saya tahun 79, saya satu-satunya dalam keluarga dekat saya pindah dari kota Medan ke Jakarta. Semua ipar saya itu masih beragama lain. Saya injilin dulu mereka sewaktu masih di Medan. Terus sampai di Jakarta saya bawalah satu persatu keluarga mereka. Ya numpanglah di rumah saya, ya daerah Jembatan Besi. Setelah sampai di Jakarta banyaklah mereka ngumpul. Ngumpullah kami pas ada hari Imlek. Biasalah setiap Imlek kita selalu ngumpul makan bareng. Sejak 80, 81, 82 seterusnya sampai tahun 89. Ramailah ngumpul keluarga dari pihak istri. Saya dulu bujangan gak bisa bahasa Hokian. Mereka bilang pada saya nyindir-nyindir panggil boksu. Bahasa Hokiannya artinya pendeta. Rupanya karena saya bingung. Saya tanya istri saya itu artinya apa. Lama-kelamaan pintar dikit lah saya. Seterusnya setelah 10 tahun lebih bisalah kami beli rumah, ya, seterusnya. Walaupun kakak ipar saya itu sangat pelit, ya memang agak susah juga. Setelah berpunya pelan-pelan, ternyata benar-benar sangat pelit sekali. Hebat sekali. Ya, jadi itulah yang kita bisa bagikan kepada siapa saja dalam hidup ini. Ayat 3, 2 Korintus 8. Aku bersaksi
bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melalui kemampuan mereka. Saudara, kita akan bahas ini luar biasa. Bagaimana dalam kondisi sangat miskin, dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Ingat tadi adonannya, adonan sangat miskin dicampur dengan adonan sukacita berlimpah. Kok hasilnya memberi dengan limpah? Ya, ayat aku bersaksi bahwa mereka memberi sesuai dengan kemampuan mereka, bahkan melebihi kemampuannya atas kerelaan mereka sendiri. BIS. Yuk, naik lagi. Yosua, Papa senang sekali kamu hadir. Selamat ya ulang tahun pernikahan kalian yang ke-15. Ya. Saya dapat memastikan bahwa mereka memberi semampu mereka. Bahkan lebih tanpa ada yang menyuruh. TSI. Saya bersaksi bahwa mereka memberi melebihi kemampuan mereka. Wow. Dan semuanya memberikan secara sukarela. Langsung FIA-nya Filipus. Terima kasih Bapak, ada contoh saudara-saudara kita ya yang di wilayah Makedonia. Mereka memberikan bukan hanya apa yang dapat mereka berikan, melainkan lebih daripada itu. Saya dapat memberi kesaksian bahwa mereka melakukannya dengan rela hati, bukan karena paksaan dari pihak saya. Wah, luar biasa. Saudara, saya pernah diskusi ayat ini dengan beberapa saudara. Ternyata ada yang nyeletuk. Loh, kalau bisa memberi melebihi kemampuan, itu ngutang artinya. Ternyata bukan. Saudara kita di provinsi Makedonia tidak memberi karena ngutang. Lalu apa artinya? Saudara, saya menemukan jawaban yang sangat luar biasa. Untuk 2 Korintus 8 ayat 3. Sesuai dengan tema yang kita pelajari ini. Ya, kita berbagi atau memberi dalam keadaan kita sendiri kekurangan. Nah, ternyata saudara, rahasia yang pertama, kita bisa memberi walaupun dalam keadaan kurang. Kalau kita bisa berkata cukup untuk diri sendiri. Ulangi. Saudara dan saya tetap bisa memberi dalam keadaan kurang. Kalau kita bisa berkata cukup untuk diri sendiri, cukup untuk keluarga. Nah, kata cukup ini yang sulit dimiliki oleh banyak orang, khususnya orang-orang pelit. Elia, Papa minta lo waktu itu ada ibadah di komunitas kita, kamu nggak datang Elia. Sekarang muncul, Papa senang sekali. Padahal waktu itu Papa minta kamu beri kesaksian. Oke, nanti ya Elia. Jadi saudara dan saya bisa memberi dalam kekurangan kita. Kalau kita bisa berkata cukup untuk diri kita dan keluarga kita. Nah, kata cukup ini orang pasti bilang kan relatif. Memang kata cukup tidak ada jumlah. Kata cukup tidak ada angka. Tetapi satu-satunya tulisan di semua buku yang ada di dunia hanya ada di 1 Timotius 6 ayat 8. Bahwa definisi cukup itu asal kita tidak kelaparan dan tidak telanjang. Jadi kalau saudara uangnya pas-pasan, untuk berbagi itu saudara kepikiran, aduh ini jatahnya bulan ini aku beli baju baru. Nah, karena ada orang, ada keluarga yang punya konsep. Setiap sekian bulan, anak-anak kami harus punya beli baju baru, sepatu baru. Ya, tergantung ya, mau berapa bulan sekali.
Ada yang 3 bulan sekali, ada yang 6 bulan sekali, ada yang setahun sekali. Misalnya begitu. Nah, ketika waktu yang saudara tentukan, atau kita lah, waktu yang kita tentukan untuk beli baju baru, itu sudah tiba waktunya. Tapi ada sesuatu yang harus kita buang dalam hidup kita. Kalau saya nggak pakai kata memberi ya. Ada sesuatu yang kita harus buang. Saudara percayalah. Walaupun waktu jatah untuk beli baju baru itu sudah tiba. Tapi kita tidak telanjang karena kita masih punya baju yang lama. Nah, itu artinya kita bisa berkata cukup. Sehingga jatah kita untuk beli baju baru, kita bisa beri untuk yang lain. Itu artinya kita memberi dalam kekurangan. Ya tapi untuk makan aja susah. Oke. Kalau kita bisa berhemat. Makan untuk diri kita orang tua. Sehari sekali cukup. Sehat loh saudara. Puasa itu sehat. Ya. Tapi untuk anak-anak kita. Jangan kita kurangi jatah mereka. Maka dalam kekurangan pun. Kita masih bisa berbagi dengan 2 jatah makan kita hari itu. Masih bisa. Nah, itu yang saya kerjakan dalam hidup ini. Hebatnya Papa kita di surga itu. Konsep ini, sudahlah. Pokoknya kita tetap bisa berbagi walaupun kita sendiri kurang. Tapi ada yang ngotot. Oke, Pak Daniel. Kalau untuk makan saja hari ini kita tidak bisa. Terus kita mau beri apa? Nah, saya mau bagikan, ada seorang hamba Tuhan pernah khotbah begini. Suatu hari dalam khotbah di gerejanya, dia khotbah soal memberi. Wah, pokoknya tajam sekali khotbah itu. Nah, ternyata di gereja dia jemaatnya ada jemaat yang tunawisma, homeless. Wah, selesai ibadah, jemaat tunawisma ini tersinggung. Dia temuin pendetanya. Ya. Ada yang komen. Lucu ya. Kalau ada yang bilang makanan kurang. Tapi berat badan lebih dari 60 kilo. Haleluya. Oke, terima kasih nih komen. Mikir sendiri ya. Nah, selesai ibadah. Jemaat ini gak mau pulang nunggu gembalanya. Setelah jemaat gereja kosong. Maka tunawisma ini dekati. Pak Pendeta, saya tersinggung dengan khotbah tadi. Pendetanya kaget. Kenapa tersinggung? Andero, kenapa kamu tertawa? Beratmu Bapak itu ya. Kenapa? Saudara tersinggung dengan khotbah saya. Saya tahu, tadi waktu Bapak khotbah, Bapak melihat saya loh. Duduk di salah satu kursi itu. Oh iya, saya memang melihat saudara. Terus salahnya di mana? Khotbah Pak Pendeta tadi menyinggung saya. Bapak menekankan beri. Kan Bapak lihat saya. Apa yang saya bisa beri? Saya makan saja dari belas kasihan orang lain. Tempat tinggal saya juga pas seperti itu. Terus pendeta ini tepuk pundaknya tunawisma ini. Tenang. Ayo duduk sebentar yuk. Gitu. Duduklah mereka 2. Terus tanya begini. Maaf ya. Saudara masih punya tangan dan kaki toh? Wah, dia tersinggung lagi. Kenapa Pak Pendeta tanya itu? Oke. Ada komen lagi ini dari Nabiri. Cukup adalah mujizat yang berasal dari hati manusia. Mujizat lain berasal dari Tuhan. Betul. Artinya begini. Kalau kita bisa berkata cukup. Maka itu mujizat yang Tuhan buat untuk orang lain. Saudara, pernah tahu kita melihat fakta? Kita makan 1 biskuit yang kecil itu. Kita rasa nggak kenyang. Tapi biskuit kecil itu kita bagikan kepada yang sudah sekian bulan nggak pernah makan biskuit. Itu kan mujizat buat orang itu. Keren. Oke, saya lanjutkan.
Ya kenapa? Pak Pendeta tanya, kaki tangan saya. Nah, kalau saudara masih punya kaki dan tangan yang kuat, berjalanlah. Cari orang-orang yang butuh tangan saudara. Untuk ngangkat beban atau untuk apa. Cari. Nah, terus orang-orang itu saya harus apakan? Ya bantu. Apa yang bisa saudara bantu? Nah saudara, inilah kebenaran yang kita harus bagikan kepada banyak orang. Kalau kita nggak punya uang, kita nggak punya roti, kita nggak punya air, kita nggak punya beras, kita nggak punya apa-apa untuk kita bagikan, dan kita masih punya tangan, ya bawa tangan kita dengan kaki kita ke tempat-tempat orang yang perlu tenaga kita. Itu maksudnya. Terus, saudara masih punya mulut toh? Wih, tersinggung lagi. Maksud Pak Pendeta? Lah kalau saya nggak punya mulut, gimana saya bisa ngomong sarang? Nah, pakai mulut saudara, cari orang-orang susah, hibur dengan kata-kata saudara. Dari firman saudara dengar. Dengan mulut saudara, saudara pakai untuk nasihatin orang yang sesama homeless, sesama tunawisma. Ajari mereka untuk hidup yang benar lewat mulut saudara. Wih, dia mulai nangis. Kalau saudara ketemu orang susah, peluk dia dengan tangan saudara. Pelukan itu akan menyembuhkan hatinya. Saudara, jemaat ini termenung. Nah, itulah konsep. Memberi tidak harus berupa uang. Maka itu berkali-kali saya mengajar. Ada 5 hal yang harus kita buka di hidup kita. Yang pertama, buka mata kita. Cari siapa yang perlu kita tolong. Saudara masih ingat berapa puluh tahun yang lalu Roh Kudus mengajar saya. Salah satu cara menginjil, cara berbagi untuk sehat, untuk benar. Cari orang yang wajahnya lecek. Masih ingat saya ngomong? Wajah lecek itu wajah susah, wajah murung. Cari. Weh saudara, sampai hari ini saya gunakan cara itu. Dan hasilnya luar biasa. Jadi kemana saja saya jalan, lihat orang-orang susah. Bahkan di pesawat pun. Ya, ayo kita menikmati berkat Tuhan yang kita bisa bagikan. Nah begitu saya ketemu orang wajahnya susah, langsung saya dekati. Apa yang saya bisa bantu? Wih, orang itu luar biasa. Oke, dari Medan ada komen. Ya, amin. Memberi bukan hanya uang saja, tapi tenaga, pikiran, nasihat. Kita bisa menghibur orang lain. Amin. Wih, Freya. Jam berapa di sana? Ya, ini anak saya yang dari Michigan. Senang sekali, Freya. Kamu muncul, sudah lama ini Papa nggak lihat. Nah, saudara, jadi memberi itu nggak ada alasan. Ingat kata membuang tadi itu. Itu luar biasa. Nah, jadi tunawisma ini sadar. Buka mata, nomor 1. Lihat siapa yang susah. Kedua, buka telinga. Untuk kita bisa mendengar jeritan anak-anak yang menangis, jeritan orang susah. Tuhan sering pakai. Tuhan memberitahu saya. Oke? Betul ya Yuki? Amin. Nah, nomor 3, buka hati. Buka hati. Ayo kita boleh berbagi dengan empati, simpati, itu dari hati semua. Kalau kita ada rasa sepenanggungan, itu empati. Lalu kita ada rasa perhatian, itu simpati. Maka memberi itu tidak susah. Yang keempat, buka dompet kita. Kalau ada isinya bagikan. Yang kelima, buka rumah kita. Tampung mereka. Ayo tinggal. Terima kasih Bapak. Jadi memberi itu gak harus uang. Bisa macam-macam hal yang kita bagikan. Ayat 4.
2 Korintus 8 ayat 4. Ya. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ayat. Mereka memohon dengan sangat kepada kami akan anugerah untuk turut ambil bagian dalam pelayanan orang-orang kudus. PS. Mereka minta dengan sangat kepada kami, kalau boleh mereka ikut membantu memberi sumbangan kepada umat Tuhan di Yudea. TSI. Bahkan mereka berulang kali memohon kepada kami supaya diperbolehkan ikut serta dalam pelayanan yang mulia ini bagi umat Tuhan di Yerusalem. Luar biasa. Saya mau beri kesaksian. Saya sebut namanya, nggak apa-apa. Ya. Di Surabaya ada seorang pengusaha, sekarang sudah pensiun, ya, karena usia sudah 70 lebih, anak-anaknya melanjutkan, bahkan ada anaknya yang jadi gembala. Namanya Bapak Insinyur Bernard Nyoto Raharjo. Nah, kalau saudara mendengar kata Nyoto Raharjo, pasti ingat seorang hamba Tuhan. Bapak Insinyur Pendeta Niko Nyoto Raharjo. Nah, Pak Bernard ini adik kandung dari Pendeta Niko Nyoto Raharjo. Ada di Surabaya. Orangnya masih hidup. Saudara bisa bertanya. Saya kenal hamba Tuhan ini sejak tahun 80-an awal. Bahkan Ibu Linda itu istrinya Pak Bernard ini sudah dipanggil Tuhan. Adalah orang pertama ya yang memberitahu saya. Waktu itu kami ada rombongan ke Israel tahun 86. Ini pertama kali ya. Tahun 86 belum rame seperti sekarang ke Israel. Nah, pesertanya dari Indonesia juga dari Kanada. Nah, dari Kanada itu yang sekarang jadi istri saya. Saudara, ketika dalam perjalanan itu, tahu-tahu Ibu Linda ini bernubuat kepada saya. Dia manggil saya Den, dia itu jodoh mulu. Yang ini jadi istri saya sekarang. Wah, saudara, 6 tahun sebelum kami menikah, Ibu Linda Bernard itu bernubuat. Itu jodohmu. Wah, saya kaget. Ya udah, saya tunggu aja. Terus saya bilang, saya manggil Ci Linda kan tahu saya nggak mau menikah. Ya tunggu aja nanti. Puji Tuhan 6 tahun kemudian kami menikah. Nah, saudara, Pak Bernard ini seorang kontraktor. Bukan kontraktor besar ya, masa itu. Saya tahu sendiri. Pelayanannya suka di desa-desa. Hatinya Pak Bernard ini sangat perhatian kepada saudara kita di desa-desa. Hamba-hamba Tuhan desa dia perhatikan. Saya sering keliling. Nah, ini pertama kali. Di satu gereja, di satu desa. Di daerah Tulungagung, Jawa Timur. Ya, kami hadir. Selesai ibadah, Pak Bernard yang khotbah. Lalu majelis gereja itu memberi pengumuman. Saudara, mulai bulan depan kita harus memperluas gedung gereja ini karena jemaat bertambah. Nah, saya duduk di sebelahnya Pak Bernard ini. Terus Pak Bernard bilang, Den, dia manggil engkau akan ambil proyeknya Tuhan ini. Hah? Proyek Tuhan apaan kok? Saya tanya. Loh, tadi kan majelisnya bilang, bulan depan kami mulai memperbesar gedung gereja ini. Tapi Den, uangnya belum ada sekarang ini. Oh ya? Lah, terus bagaimana dong kok? Kalau mau membantu, ya nanti saja. Perjalanan kami pulang ke Surabaya, Pak Bernard ini bilang begini. Wah, saya belajar baik. Karena dia kontraktor. Dan engkau punya prinsip. Ya, saya punya prinsip. Kalau saya dengar Papa di surga punya proyek,
dan saya ada di situ mendengar proyek itu, maka saya langsung berkata dalam hati, Tuhan, mulai besok kalau ada proyek, ya saya diminta untuk membangun gedung kah, rumah kah, hotel kah, atau gudang kah, karena dia kontraktor. Maka hasil dari proyek baru saya itu akan saya sisihkan untuk proyeknya Tuhan, proyek Papa. Wah, saya belajar. Hebat juga kalau begitu. Jadi walaupun uangnya belum ada, tetapi Bapak Insinyur Bernard Nyotor Harjo ini punya sumur istilahnya. Punya sumber, yaitu kontraktornya. Dan terbukti saudara. Bertahun-tahun saya pelayanan bersama Insinyur Bernard ini. Dan itu betul terbukti. Wah, luar biasa. Nah, kesaksian saya. 2 hari yang lalu di Jakarta itu ada satu kelompok, ya, namanya Ibu-Ibu Naomi. Nah, Ibu-Ibu Naomi ini 100% janda-janda, ya, sudah tua-tua kebanyakan. Nah, saudara, tiba-tiba 2 hari yang lalu pemimpinnya itu telepon saya. Pemimpinnya kenal baik saya. Saya kenal pemimpinnya dari tahun 76. Ya. Dia janda juga. Ibu pendeta. Koden. Ibu-ibu Naomi ini mau buat acara Natal. Nah, saya tahu. Ya, di mana? Ya, kami sih nggak punya tempat yang besar. Ya, di tempat kami kecil. Aduh, sayang dong kalau begitu. Nah, saudara, ringkas cerita. Oke, ayo kumpul. Siapkan tempat. Sewa saja tidak apa-apa. Hah, di mana? Saudara cari-cari akhirnya mereka dapat di Geraha Betel. Ya, gedung di Sunter miliknya GBI pusatnya. Ya udah sewa saja. Sekian. Tapi kalau sewa gedung situ, kami itu akan mahal di transport. Karena janda-janda ini harus disewakan mobil, angkot lah untuk datang. Gak apa-apa, sewakan saja. Udah, nah, terus tadi pagi saya dapat telepon. Sudah dapat, wah, ketua sinode GBI saya telepon. Diberi potongan 50% dari sewa normal. Wih, puji Tuhan. Ya, angkotnya sekian. Terus, harus diberi makan loh. Harus dibawain makanan pulang. Oh ya, saudara, tadi pagi ketuanya memberi saya angka sekian banyak juta. Saya cuma cerita ya. Saya belum ada uang. Acaranya nanti 7 Desember. Saya belum ada uang. Tapi saya percaya saya gak pernah takut. Ini untuk kemuliaan Tuhan kok. Apalagi menyantuni janda-janda itu. Nah, itu saya kerjakan. Saya belajar dari Bapak Insinyur Bernard Nyotor Harjo ini. Luar biasa. Maka itu memberi itu, jangan tunggu kita punya sesuatu dulu. Jangan. Hati kita yang penting. Seperti jemaat-jemaat gereja di Provinsi Makedonia ini. Hatinya luar biasa. Bayangkan loh. Dalam kondisi dicobai dengan berat. Kedua, dalam berbagai penderitaan. Aduh. Ketiga, sangat miskin. Bayangkan, saudara. Tapi hati memberi mereka itu luar biasa. Yang pernah dengar saya ngajar ini. Kalau saya pakai istilah bahasa Indonesia. Masih ingat ada pepatah bahasa Indonesia? Sudah jatuh ketimpa tangga. Nah, saya punya istilah yang supaya mudah dimengerti untuk saudara kita di Makedonia yang dalam keadaan terjepit. Begini, sudah jatuh ketimpa tangga. Tangganya tangga besi. Sebelum tangganya diangkat, datang anjing rabies gigit. Bayangkan sendirilah, jadi apa itu orang? Dalam kondisi seperti itu, mereka
tetap punya hati memberi. Oh, ini ada anak saya dari Tembagapura itu yang pernah tinggal dengan kami di rumah kami di Nabire. Ya, rumah kami disebut Bethlehem oleh anak-anak karena rumah roti. Wah, tinggal di Bethlehem Nabire. Dari luar kelihatan kosong. Awas kamu ya. Tapi di dalam ada sumur. Puji Tuhan. Terima kasih. Menjua-jua. Ya, dari Sanggapura. Ya, ada komen dari Medan. Papa mengajar bukan hanya teori. Tapi kami menyaksikan sendiri. Papa dan mempraktekkan firman ini. Puji Tuhan. Luar biasa. Oke. Jadi jangan takut memberi. Ayat terakhir. Di mana sumbernya? Kok bisa gereja Makedonia seperti itu? Nah, sumbernya sekarang. Tolong yang pelit-pelit saya harap sudah bertobat. Setelah ngomong panjang lebar tadi. Supaya jangan sampai hoarder. Jangan sampai saudara keracunan di dalam tubuh. Karena semua makanan, minuman saudara nggak mau buang. Sampahnya saudara simpan sendiri. Sampai kentut aja ditahan. Maaf, awas itu. Ini ayatnya. 2 Korintus 8 ayat 9. Oh, ayat 5-nya tadi belum sempat baca ya. Ya. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka. Pertama-tama kepada Tuhan. Kemudian oleh karena kehendak Tuhan juga kepada kami. Oke. Ayat 9. Ini ayat terakhir. Ini sumbernya. Maafkan saya. Orang-orang pelit, maafkan saya. Kalau sampai ayat 9 ini sudah diuraikan, disampaikan. Dan si pelit tetap pelit. Ya, saya nggak tahu lagi. Saya mau ngomong apa, saya tidak tahu. Maafkan saya. Tapi ini rahasia yang saya hidupi sampai hari ini. Kalau Tuhan nyuruh saya mau berbagi atau membuang sesuatu, saya nggak tunggu punya sesuatu dulu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih. Bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin. Sekalipun ia kaya. Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ayat. Sebab kamu mengetahui anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa walaupun ia kaya. Ia rela menjadi miskin demi kamu. Supaya melalui kemiskinannya kamu menjadi kaya. PIS. Ayo cepat. Sebab kalian mengetahui betul. Bahwa kita sangat dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ia kaya. Tetapi ia membuat dirinya menjadi miskin. Untuk kepentinganmu. Wih, kalimat bagus. Saudara dan saya harus berani menjadi miskin. Untuk kepentingan orang-orang lain. Supaya dengan kemiskinannya. Tuhan Yesus. Kalian menjadi kaya. TSI. Wah. Ada yang komen lagi. Kalau yang pelit sudah dengar firman ini tetap pelit, berarti pelitnya sudah akut. Ya Tuhan. Sebab kalian tahu teladan kebaikan hati Tuhan kita Kristus Yesus. Dia yang sangat kaya sudah rela menjadi miskin demi menyelamatkan kita. Bahkan dia menjadi orang yang paling miskin. Supaya kita menerima semua kekayaan rohaninya. Nah ini saya nggak setuju. Hanya kekayaan rohani. Enggak. Semua kekayaan. Wow. Rani hebat. Prinsip shopping. Barang lama harus diberi ke orang lain. Dan barang lama tidak boleh masuk ke rumah. Betul. Itu yang papi lakukan, Ran. Saya punya kebiasaan. Istri saya jadi contoh, berapa anak saya jadi contoh. Misalnya, kalau ada orang kasih saya 3 baju baru. Atau saya bisa beli 3 celana baru misalnya. Maka sebelum barang baru itu sampai rumah. Di otak saya sudah berjalan. 3 baju lama saya yang lama. Yang mana saya harus keluarkan. Dan 3 celana saya yang lama mana saya harus bagikan. Itu sudah ada. Dan itu saya pakai sampai hari ini. Ya betul Ran, papi setuju prinsip itu. Nah, itu yang saya pakai sampai hari ini. Kalau saya dapat yang baru,
Sebelum sampai rumah, saya sudah mikir, mana yang saya keluarkan yang lama. Betul, ada komen lagi. Orang yang suka memberi, hidupnya selalu diberkati. Iya, karena segar terus. Nah, kata diberkati itu begini. Kalau kita punya sumur, sekecil-kecilnya sumur kita. Kan nggak mungkin air sumur hari ini kita habiskan semua sampai sumurnya kosong, mati kita serumah. Nah, supaya kita dapat terus air yang baru di sumur kita, habiskan hari ini, panggil tetangga-tetangga. Ayo ambil air sumur ini. Lalu kita tinggal tidur. Maka besok pagi air sumurnya naik. Dan itu air yang baru. Itu segar sekali. Oke. Begini konsep 2 Korintus 8 ayat 9. Untuk kita bisa berbagi. Saudara, semua kita ini mantan miskin. Mantan orang miskin. Betul tidak? Oh, kok bisa? Ya, yang lupa saya beritahu. Waktu kita lahir, telanjang atau pakai celana? Jawab dulu dah. Walaupun saya tahu jawabannya. Ini pertanyaan konyol. Tapi harus supaya mikir. Bahwa semua kita ini mantan miskin. Woi, ada kesaksian lagi nih dari Tembagapura. Yang saya alami waktu tinggal di Bethlehem, di rumah kami, di Nabire. Makanan tidak akan ada sisa. Pasti diantar ke tetangga. Wih, betul itu ya. Nah, saudara perhatikan. Semua kita ini mantan miskin. Karena kita lahir telanjang. Lalu kita bisa seperti ini hari ini. Karena ada satu pribadi yang sangat kaya. Rela memiskinkan dirinya. Demi kita yang miskin-miskin ini. Supaya kaya. Karena kekayaannya diberikan kepada kita. Maaf ya, maaf. Pengusaha jangan kaget mendengar ini ya. Pengusaha jangan kaget mendengar konsep ini. Ya. Banyak orang tahu. Saya itu paling hobi mengenolkan saldo saya di tabungan saya. Saya paling hobi. Dan saya nggak pernah takut. Walaupun kebutuhan saya sangat banyak untuk menolong banyak orang. Nah, yang tahu-tahu bisa saudara tanyain ya, kok berani saya mengenolkan saldo? Ya itu karena prinsip saya ayat 8, ayat 9. Apa artinya Tuhan Yesus berani memberi kita sampai miskin? Itu artinya Tuhan Yesus memberi sampai 0. Loh kenapa Tuhan Yesus gak pernah takut memberi sampai 0? Nah karena dia sumbernya. Jadi begini. Kalau kita ini rombongan orang miskin yang pertama bertemu Tuhan Yesus. Begitu Tuhan Yesus pertama kali bertemu kita. Aduh kasihan kalian ini. Kok sampai semiskin itu hidup kalian. Lahir aja telanjang. Begitu Tuhan Yesus ketemu kita. Detik itu juga. Yesus Tuhan langsung miskin mendadak. Lalu kita yang mantan miskin. Kaya mendadak. Oh haleluya. Oh mendengar kaya mendadak pasti senang semua. Karena dia Tuhan, jadi walaupun dia sempat miskin total, karena dia Tuhan, nggak lama dia kaya lagi. Nah, masalah baru muncul. Baru Tuhan Yesus Kristus kaya sebentar. Ketemu rombongan miskin yang kedua. Yesus Tuhan langsung miskin lagi. Karena dia Tuhan, nggak lama kaya lagi. Ketemu rombongan miskin ketiga. Nah, saya nggak sebut rombongan miskin keempat, kelima, keenam, kelamaan. Nah, saudara dan saya yang menjadi kaya mendadak, yang padahal kita ini mantan miskin. Kenapa kita bisa kaya mendadak? Karena Tuhan Yesus bertemu kita pertama kali, dia memiskinkan dirinya. Memberikan semuanya kepada kita sampai 0. Maka kita nggak boleh, haleluya, puji Tuhan. Wah, kita bersaksi, suara saya jadi kaya begini. Stop. Maksud Tuhan Yesus, supaya 2 Korintus 8 ayat 9 terus
berlanjut, tidak stop. Jadi begitu kita yang mantan miskin kaya mendadak, karena Yesus miskin mendadak memberikan kita kekayaannya. Kalau saudara dan saya ketemu orang miskin, harus berani memberi sampai miskin. Dan jangan takut kalau saudara dan saya harus memberi sampai miskin, karena kita kan sudah bersatu dengan Tuhan Yesus. Nah, kalau kita bersatu dengan Tuhan Yesus, berarti kita dekat sumbernya. Maka percayalah, nggak lama setelah miskin mendadak lagi, kita akan jadi kaya lagi. Wih, luar biasa. Tapi ini masalahnya, baru kaya sebentar, ketemu orang miskin berikut. Ayo kita miskin lagi. Nggak usah takut, karena sebentar lagi kita akan kaya lagi. Karena kita bersatu dengan sumbernya. Lalu kapan ayat ini stop? Jawabannya, sampai nggak ada orang miskin lagi di dunia. Luar biasa. Dan ini yang saya lakukan sudah puluhan tahun. Luar biasa. Maka itu saya senang. Kalau saya dengar anak yang saya kuliahkan wisuda. Wah, luar biasa. Betul, Jin. Kita ini hanya menjadi penyalur saja. Betul. Nah, ini dia saudara, 2 Korintus 8 ayat 9 itu. Maka kalau kita berani membuang yang kita harus buang, dan ternyata sampah buat kita itu harta karun buat orang lain. Makasih ya nih istilah tadi itu. Oke ya, udah harus selesai. Pokoknya inilah Thanksgiving. Berani memberi. Maaf kalau saya harus pakai kalimat ini. Sudahlah. Kalau saudara itu masih belum percaya. Lihat saya lah. Lihat. Bagaimana bisa sampai seperti ini. Ini kemarin ada yang telepon saya. Loh. Kok dan ini kok tak lihat-lihat sering sekali ke Belanda. Yang bayar tiket siapa? Saya bilang bayar sendiri. Nah, betul. Ini anak dari Biak. Kita donor darah saja. Itu disegarkan luar biasa. Karena memberi darah ya, saya harus ngomong. Ayo, yang punya darah, khususnya golongan-golongan yang sangat jarang. Oh ya, jarang itu ya. Oh, AB atau apa. Donorkan darah saudara. Itu sangat berguna buat orang lain. Jangan pelit. Begitu kita donor darah, langsung segar kembali. Saya tuh nyesel, saudara. Waktu saya sampai usia 60 tahun, saya nyesel. Kenapa? Karena nggak bisa donor darah lagi. Katanya nggak boleh. Ya udah, kalau darah saya masih berguna, saya mau berilah. Gitu. Jadi, ayo kita berbagi ya. Nah, contohlah hidup saya. Karena saya sudah melakukan itu. Nah, jadi saya ke Belanda ini kan ada satu pelayanan. Yang saya ikut mendirikan. Tahun 88 yang lalu. Dan salah satu pendirinya baru dipanggil Tuhan 15 November kemarin. Dan baru dimakamkan 25 November kemarin. Dan untuk itu saya ada di Belanda lagi. Ayo kita jadi berkat. Betul. Dari salah 3 ada yang komen begitu. Wah, luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Begitu yang pelit-pelit dengar ya. Kalau enggak meledak tubuh saudara. Keracunan semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Happy Thanksgiving Day. Selamat menikmati merayakan hari ucapan syukur karena kebaikan Tuhan. Sampai dunia nggak ada orang miskin lagi. Haleluya.